Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 7 untuk memaparkan hasil diskusi kami, yaitu mengelola perdagangan eceran dan grosir. Baik, di sini saya akan membahas definisi perdagangan eceran. Apa yang dimaksud dengan perdagangan eceran? Perdagangan eceran adalah proses atau kegiatan yang dilakukan oleh pedagang eceran atau pemilik usaha dalam hal menjual atau memasarkan barang mereka untuk konsumen akhir, baik itu untuk kebutuhan atau kepentingan pribadi maupun non-bisnis. Sedangkan pedagang eceran itu adalah orang atau pemilik usaha seperti contohnya kios atau toko. Terus, adapun toko eceran atau retail store. Apa yang dimaksud dengan toko eceran? Toko eceran semua badan usaha yang volume penjualannya terutama datang dari penjualan eceran. Jenis pengecer. Menurut Kotler ada 3 bentuk jenis pengecer, yaitu store retailers yang terdiri dari toko khusus. Toko khusus itu misalnya toko sepatu, toko buku, toko pakaian, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu toko serba ada. Toko yang menjual pakaian, peralatan rumah tangga, mainan, kosmetik, peralatan alat tulis, dan lain sebagainya. Toko serba ada merupakan toko jaringan yang tersebar di beberapa kota dan negara. Yang ketiga yaitu toko swalayan, toko yang menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Yang keempat yaitu kebutuhan sehari-hari, misalnya di Indomaret. Yang kelima yaitu toko diskon, toko yang memberikan margin yang rendah dengan volume penjualan yang lebih tinggi. Yang terakhir, toko potongan harga, misalnya toko factory outlet. Bagian yang kedua dari jenis pengecer yaitu non-store retailers, misalnya artinya pengecer yang tidak menjual produknya pada toko melainkan dengan cara yang berbeda. Ada 4 bentuk non-store retailers. Yang pertama, direct marketing atau penjualan langsung. Kegiatan ini dilakukan dimulai dari pedagang keliling yang terus berkembang menjadi industri yang lebih besar. Yang kedua, automatic vending atau penjualan otomatis. Sistem penjualan ini menggunakan mesin penjual otomatis, misalnya di pabrik, pusat layanan publik, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu direct marketing atau pemasaran langsung. Sistem pemasaran ini dulunya menggunakan surat atau katalog, kemudian beralih ke zaman sekarang yang modern sehingga pemasaran ini beralih ke online. Yang keempat yaitu buying service atau jasa pembelian. Penjualan non-retailer yang melayani konsumen khusus, misalnya di sekolah, di rumah sakit, dan lain sebagainya. Bagian yang ketiga dari jenis pengecer yaitu retail organization, artinya usaha eceran yang memiliki oleh kelompok bukan perorangan. Retail organization terdiri dari jaringan toko, jaringan sukarela, koperasi konsumen pengecer, organisasi para laba, dan konglomerat perdagangan. Tingkat layanan retail. Sebelum lanjut dengan macam-macam dalam tingkat layanan retail ini, saya akan menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan bisnis retail itu. Apa sih bisnis retail itu? Oke. Bisnis retail adalah bisnis yang menjanjikan era globalisasi karena bisnis retail ini mempunyai konsep menjual berbagai macam produk, barang dan jasa kepada konsumen. Ada 2 jenis retail. Yang pertama itu retail toko dan yang kedua itu retail non toko. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan retail toko. Retail toko adalah transaksi penjualan yang dilakukan di dalam suatu bangunan. Contohnya seperti toko ataupun warung. Itu contoh dari retail toko atau yang dimaksud dengan retail toko. Lanjut, apa yang dimaksud dengan retail non toko?
yang dimaksud dengan retail non toko ini berarti kebalikan dari retail toko tadi. Berikut ini ada usaha eceran non toko, kategori usaha eceran non toko. Yang pertama, penjualan langsung. Yang kedua, pemasaran langsung. Yang ketiga, mesin otomatis. Dan yang terakhir, layanan pembelian. Baik, saya akan menjelaskan dari 4 poin ini, dari 4 kategori usaha eceran non toko ini, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, penjualan langsung. Apa yang dimaksud dengan penjualan langsung? Penjualan langsung disebut juga dengan pemasaran jaringan dengan ratusan perusahaan menjual dari pintu ke pintu yang lain, atau kegiatan penjualan di rumah. Itu yang dimaksud dengan penjualan langsung. Dari pintu yang pertama dengan pintu yang kedua, itu yang dimaksud dengan penjualan langsung antara saya dengan pembeli secara langsung datang di toko saya atau di usaha yang saya tempati untuk menjual. Yang kedua, pemasaran langsung. Apa sih pemasaran langsung ini? Pemasaran langsung yakni pemasaran surat langsung atau pemasaran jarak jauh. Pemasaran TV, respon langsung, dan belanja elektronik. Contohnya Amazon.com. Amazon.com adalah situs penjualan online sukses. Seperti itu contoh dari pemasaran langsung. Kalau pemasaran langsung, dia menggunakan pemasaran yang jarak jauh, seperti penjualan online, bisnis online. Itu yang pemasaran langsung. Tapi kalau penjual langsung tadi, dia yang langsung antara pelanggan bertatap muka dengan penjual dan pembeli bertatap muka, baik di rumah, usaha yang ada di rumah seperti toko atau kios, maupun usaha-usaha yang lain seperti itu. Tapi kalau pemasaran langsung, dia pemasaran secara jarak jauh antara penjual dan pembeli. Itu contohnya tadi Amazon.com. Itu adalah situs penjualan online sukses. Lanjut poin ketiga, mesin otomatis. Apa mesin otomatis itu? Apa yang dimaksud dengan mesin otomatis? Mesin otomatis menawarkan berbagai macam barang seperti minuman, kopi, permen, surat kabar, majalah, dan lain-lain sebagainya di berbagai tempat. Contohnya di Jepang. Di Jepang, negara dengan mesin otomatis terbanyak itu adalah Coca-Cola, memiliki lebih dari 1 juta mesin. Itu contoh dari mesin otomatis ini. Dan yang terakhir, layanan pembelian. Apa yang dimaksud dengan layanan pembelian? Layanan pembelian yakni mengecer tanpa toko yang melayani klien tertentu yang ingin membeli barang dari sejumlah pengecer yang setuju memberi diskon sebagai imbalan keanggotaannya. Oke, di sini ada 4 tingkat layanan retail. Yang pertama itu swalayan. Yang kedua itu memilih sendiri. Yang ketiga itu layanan terbatas. Dan yang terakhir itu layanan penuh. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, swalayan. Swalayan adalah landasan semua usaha diskon. Banyak pelanggan bersedia melakukan proses menemukan, membandingkan, dan memilih sendiri guna menghemat uang. Itu yang dimaksud dengan swalayan. Dan yang kedua, memilih sendiri. Kalau memilih sendiri ini artinya kita yang memilih sendiri. Kita masuk
di toko ataupun di mana saja, kita yang memilih sendiri barangnya tanpa ada bantuan dari karyawan di dalam. Itu yang dimaksud dengan memilih sendiri, keinginan kita sendiri untuk memilih. Lanjut, layanan terbatas. Layanan terbatas ialah mengecer ini lebih banyak menjual barang belanja dan pelanggan memerlukan banyak informasi dan bantuan. Kalau layanan terbatas ini, pengecer ini lebih banyak menjual barang belanja, dan pelanggan atau konsumen yang datang memerlukan banyak informasi dan bantuan. Beda dengan memilih sendiri. Kalau memilih sendiri tidak memerlukan bantuan atau informasi. Tetapi kalau layanan terbatas, dia pelanggan memerlukan banyak informasi dan bantuan. Dan yang terakhir, layanan penuh. Layanan penuh itu wiraniaga siap membantu dalam tahap proses menemukan. Dalam setiap konsumen dalam mencari atau memilih barang, wiraniaga siap untuk membantu para konsumen untuk menemukan proses menemukan barang yang akan diinginkan tersebut. Jenis organisasi eceran korporat utama. Ada 6 jenis. Yang pertama yaitu toko rantai korporat. Toko rantai korporat yaitu 2 atau lebih gerai yang dimiliki dan dikendalikan untuk menerapkan pembelian atau pengadaan barang secara terpusat serta lini barang yang sama seperti CEP, Patribar, dan Hold Everything. Yang kedua yaitu rantai sukarela. Rantai sukarela yaitu kelompok pengecer yang independen yang disponsori oleh pedagang grosir yang terlibat dalam pembelian jumlah besar atau barang umum seperti Independent Gross Alliance atau IGA. Yang ketiga yaitu koperasi pengecer. Koperasi pengecer yaitu pengecer independen yang menggunakan organisasi pembelian pusat dan usaha promosi gabungan seperti Associate Gross dan S. Harvard. Yang ketiga yaitu koperasi konsumen. Koperasi konsumen yaitu perusahaan eceran yang dimiliki oleh pelanggannya dengan cara anggota menyumbangkan uang untuk digabungkan seperti Associate Gross dan H. Harvard. Yang kelima yaitu organisasi waralaba. Organisasi waralaba yaitu asosiasi kontraktual antara perwaralaba dan terwaralaba yang terkenal di sejumlah produk dan jasa seperti McDonald's, Subway, Pizza Hut, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu konglomerat pedagang. Konglomerat pedagang yaitu koperasi yang menggabungkan beberapa lini dan bentuk eceran yang berbeda di bawah kepemilikan terpusat dengan beberapa integrasi distribusi dan manajemen seperti Elite Domet PLC dengan Dunkin Donuts dan Baskin Robbins serta sejumlah pengecer Inggris dan kelompok penjual anggur dan minuman beralkohol. Sistem franchise. Sistem franchise merupakan kelompok perusahaan yang terkait erat dan mempunyai operasi sistematis yang terencana, terarah, dan terkendali yang dilakukan oleh perusahaan pewaralaba. Berikutnya ada beberapa karakteristiknya, yaitu pewaralaba atau franchisor memiliki nama dagang dan atau jasa yang melisensikannya kepada terwaralaba franchise untuk mendapatkan pembayaran royalti. Yang kedua, terwaralaba membayar untuk mendapatkan hak menjadi bagian dari sistem. Biaya pendirian awal meliputi peralatan dan hiasan yang disewa atau dipinjam dan biasanya terdapat iuran lisensi reguler. Yang ketiga, pewaralaba menyediakan sistem pelaksanaan bisnis kepada terwaralaba. Lingkungan eceran baru. Yang pertama, bentuk dan kombinasi eceran baru.
Yang kedua, pertumbuhan persaingan antar jenis. Yang ketiga, persaingan antara pengecer berbasis toko dan non-toko. Yang keempat, pertumbuhan pengecer raksasa. Yang kelima, penurunan pengecer menengah. Yang keenam, pertumbuhan investasi dalam teknologi. Yang ketujuh, pengecer besar secara global. Pemasaran retail. Ada beberapa strategi dalam menentukan keputusan pemasaran retail. Yang pertama, menentukan pasar sasaran. Artinya di sini kita harus memilih salah satu dari segmen pasar untuk dimasuki yang menurut kita itu yang lebih bagus. Yang kedua yaitu menentukan pilihan produk. Artinya, pengecer harus memutuskan lebar dalam pilihan produk dan juga harus memilih produk sesuai dengan harapan belanja pasar sasaran. Selanjutnya, mempersiapkan pengadaan barang. Artinya di sini, setelah kita memutuskan strategi produk, pengecer harus mempersiapkan sumber barang, kebijakan, dan praktik. Selanjutnya, penentuan harga. Penentuan harga di sini artinya mempertimbangkan tingkat kerelaan konsumen serta target margin untuk mencapai sebuah bisnis. Selanjutnya, memutuskan bauran jasa yang sesuai. Artinya, pengecer harus menawarkan layanan pembelian, layanan pasca pembelian, dan layanan tambahan mencakup informasi umum ke pelanggan. Selanjutnya, menciptakan atmosfer toko. Atmosfer toko artinya elemen lain dalam melengkapi sebuah toko, karena setiap toko pasti mempunyai penampilan dan tata letak fisik yang bisa mempermudah orang untuk bergerak dan bisa memuaskan pelanggan. Selanjutnya, kegiatan dan pengalaman toko. Ketika seorang pelanggan memberikan respon kepada toko bahwa toko ini produknya benar-benar dilihat, disentuh, dan tidak ada waktu tunggu dalam pengiriman, berarti pengecer produk berpengalaman menciptakan hiburan dalam toko untuk menarik perhatian pelanggan. Yang terakhir, menciptakan strategi komunikasi. Artinya, pengecer menggunakan sarana komunikasi yang beragam untuk menghasilkan pembelian seperti memasang iklan, melakukan penjualan khusus, dan membuat program penghargaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pilihan produk yang baik dalam manajemen kategori eceran. Ada beberapa langkah. Yang pertama, yaitu mendefinisikan kategori. Dalam mendefinisikan kategori, kita perlu memutuskan di mana kita akan menarik garis antar kategori produk. Misalnya, apakah pelanggan dapat memandang alkohol dan minuman ringan sebagai minuman, atau apakah kita perlu mengolahnya secara terpisah? Yang kedua yaitu mengetahui perannya. Kita perlu mengetahui di mana atau bagaimana kategori tersebut bisa diterima atau bisa sesuai dengan seluruh toko. Misalnya yang pertama yaitu menentukan kategori tempat tujuan dengan cara memasukkan nama orang untuk mendorong terjadinya pemasaran maksimal, dan untuk mengisinya kita mendapatkan pemasaran yang minim. Yang ketiga yaitu menilai kinerja. Dalam menilai kinerja, kita menganalisis data dari penjualan Nielsen, Information Resort In, dan lainnya mengidentifikasi peluang. Setelah kita menilai kinerja, kita menentukan tujuan. Dalam menentukan tujuan, kita perlu menyepakati tujuan kategori tersebut, seperti penjualan, laba, rata-rata target transaksi, dan kepuasan pelanggan. Setelah kita menentukan tujuan, kita memilih pemirsa. Kita memilih pemirsa untuk mendapatkan efek yang maksimum dengan cara kita mempertajam fokus kita dalam kategori. Setelah kita memilih pemirsa, kita memutuskan taktik. Dalam memutuskan taktik, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu memilih produk terbaik, dan yang kedua yaitu mempromosikan barang dagangan, dan yang ketiga yaitu menetapkan harga untuk mencapai tujuan tersebut. Setelah kita memutuskan taktik, kita mengimplementasikan taktik tersebut dengan cara kita memilih jadwal dan melaksanakan taktik tersebut. Bauran jasa retail. Yang pertama, layanan pra pembelian, yaitu meliputi
menerima telepon dan pesanan lewat surat, iklan, tampilan jendela, dan interior, kamar pas, jam belanja, program busana, dan penukaran barang bekas. Selanjutnya yang kedua yaitu layanan pasca pembelian yang meliputi pengiriman dan penghantaran, pembungkusan hadiah, penyesuaian dan pengembalian, pengubahan dan penyesuaian, instalasi dan pengukiran nama. Selanjutnya yang ketiga yaitu layanan tambahan, mencakup informasi umum, penggunaan cek, tempat parkir, restoran, perbaikan, dekorasi interior, kredit, toilet, dan layanan peniagaan bayi. Atmosfer toko. Yang pertama, dinding. Kedua, pencahayaan. 3, penandaan dan hiasan. 4, pengaturan lantai. 5, pengaturan musik. 6, penempatan produk dan layout. 7, pengaturan lorong. 8, eksterior dan interior. Urusan lokasi. 3 kunci kebersihan retail adalah lokasi. Pengecer dapat menempatkan toko-tokonya di lokasi berikut. Yang pertama, pusat kawasan bisnis. Yang kedua, pusat belanja regional. Yang ketiga, pusat perbelanjaan setempat. Yang keempat, jalur belanja. Yang kelima, lokasi di dalam sebuah toko yang lebih besar. Yang berikutnya, indikator efektivitas penjualan toko adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah orang yang melewatinya per hari biasa. Yang kedua, persentase orang yang masuk ke toko. Yang ketiga, persentase orang yang membeli. Dan yang keempat, jumlah rata-rata per penjualan. Private label. Private label terbagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama yaitu private label atau merek label pribadi adalah merek yang dikembangkan oleh pengecer atau pedagang grosir. Yang kedua, konsumen saat ini banyak yang menyukai private label dan menyebabkan private label menguntungkan bagi retailer. Yang ketiga, pembelian private label berasal dari berbagai macam lapisan sosial. Yang terakhir, mulai banyak konsumen yang loyalitasnya berpindah dari manufaktur ke retailer. Perdagangan grosir mencakup semua kegiatan dalam berjualan barang atau jasa kepada mereka yang membeli atau menjual kembali untuk keperluan bisnis. Jenis-jenis grosir. Jenis-jenis grosir ada 6. Grosir yang pertama yaitu grosir pengumpulan. Grosir pengumpulan yaitu grosir yang bertindak sebagai pengumpul barang-barang dagangan tertentu untuk keperluannya sendiri atau untuk pesanan pihak lain. Grosir yang kedua yaitu grosir penuh. Grosir penuh yaitu grosir yang kegiatan usahanya dengan hanya menjalankan kegiatan pembelian dan penjualan yang lazim dilakukan oleh suatu grosir. Grosir yang ketiga yaitu grosir terbatas, yaitu grosir yang hanya menjalankan kegiatan sebagian jasa-jasa dari jasa yang seharusnya dilakukan oleh grosir secara penuh. Grosir yang keempat yaitu grosir tunai. Grosir tunai yaitu grosir yang melaksanakan penjualan barang dagangan secara tunai tanpa mengantar barang yang dibeli oleh pelanggannya. Yang kelima yaitu grosir truk. Grosir truk yaitu grosir yang menjual barang dagangan secara tunai dengan memberikan jasa pengiriman barangnya. Yang terakhir yaitu grosir pengumpulan. Grosir pengumpulan yaitu grosir yang melaksanakan kegiatan penjualan barangnya dengan pengiriman barang yang dilakukan langsung oleh produsen kepada para pembeli.